Shalom. Shalom. Berjumpa kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang membaca kitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan di minggu ini kita akan mempelajari pelajaran baru, pelajaran ke-6, dengan judul Karunia-Karunia Rohani. Dan para panelis sudah hadir di sini untuk kita memperbincangkannya bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang tinggi dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu, karena kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan firman-Mu. Biar Roh Kudus menyertai kami, sehingga apa yang kami bicarakan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang. Biar kita juga mendapat pengetahuan yang lebih daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membahas topik hari per hari, kita dengar Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki pelajaran yang berikut, yaitu terkait karunia-karunia rohani. Kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang besar. Ya, jemaat yang besar, berbagai macam latar belakang, banyak orang-orang hebat di situ, dan tentu banyak talenta-talenta yang mereka bisa perbuat ya untuk memajukan jemaat Korintus. Tetapi kalau talenta itu tidak diserahkan kepada Tuhan, itu tidak menjadi karunia rohani. Itu hanya sekedar bakat saja. Ya. Nah, sekarang jemaat itu ya ibarat kayak tubuh kita, ya. Ibarat kayak tubuh kita manusia ini, ada banyak bagian-bagian dari tubuh kita ini, ya, dan itu masing-masing punya perannya. Ada yang seolah-olah mengambil peran paling utama, ya mungkin orang berpikir otaklah paling peran utama. Ada mungkin yang berpikir, oh bukan, mulut lah. Oh ada yang bilang, oh mata lah dan segala macam. Tapi semua itu ya menjalankan perannya masing-masing dan diperlukan. Nah, kalau sebelumnya itu di pelajaran sebelumnya untuk mengatasi penyembahan berhala, ya itu diminta agar kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pada saat ini nanti ya bagaimana mengatasi perpecahan yang disebabkan oleh karena apa? Yang disebabkan karena beragamnya karunia-karunia yang dimiliki tapi tidak bisa disinkronkan. Apa nanti mengatasinya itu? Nah, di dalam ayat hafalan dikatakan ya 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi nanti selain kita bicara karunia rohani, nanti juga kita bicara apa obatnya, yaitu nanti terkait kasih. Ya, jadi mari kita nikmati pelajaran 1 minggu ini, bagaimana Allah memberikan karunia-karunia rohani yang bermacam-macam itu untuk apa? Untuk menimbulkan kesatuan, ya, kesatuan jemaat di dalam keberagaman kita. Jadi perbedaan-perbedaan karunia rohani itu bukan untuk diperlombakan, bukan untuk disaingkan mana yang lebih baik, tapi nanti tujuannya adalah untuk membangun kesatuan ya dalam keberagaman. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Pak Simon pengantar bagi kita hari ini. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik selanjutnya di hari Minggu dengan judul berbagai karunia. Dan dikatakan di sini bahwa macam-macam karunia itu adalah untuk menyatukan jemaat. Dan kita dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak. Baik, mari coba kita lihat ya. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 6. Ya, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, ya artinya pada waktu mereka belum mengenal kekristenan, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya artinya mereka dengan segala macam kebisaan mereka itu, mereka sebenarnya dikuasai oleh ilah-ilah yang bisu yang tidak bisa ngapa-ngapain ya. Nah sekarang dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku
Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, jadi maksudnya kalau di antara kita memang benar dipimpin oleh Roh Allah, tidak mungkin dia akan ngomong terkutuklah Yesus. Atau tidak mungkin ada seseorang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau apa? Kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, boleh berbagai macam karunia yang kita miliki, tapi yang benar itu adalah kalau itu berada di dalam satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Boleh saja kita mau melakukan berbagai macam pelayanan, tapi pelayanan yang benar itu adalah pelayanan yang berada dalam satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, jadi ini disampaikan kepada kita bahwa apa? Boleh ya, berbagai macam rupa karunia, berbagai macam perbuatan pelayanan, berbagai macam ya kalau dikatakan di sini karunia itu karisma, pelayanan itu diakonia atau energema atau perbuatan atau pekerjaan yang baik. Itu boleh saja, tapi kalau itu bukan di dalam satu roh Allah, bukan di dalam satu Tuhan, itu bukan ya, itu bukan apa? Bukan lah karunia. Dan kalau kita perhatikan bahwa karunia yang paling mendasar yang Tuhan berikan kepada kita adalah apa? Iman. Jadi ini yang kita harus terima dulu bahwa karunia yang paling mendasar ya adalah apa? Iman. Jadi iman itu pun adalah pemberian dari Allah. Ya, iman itu pun pemberian dari Allah. Sekali lagi. Nah, itu jadi harus kita bisa terima itu ya. Lalu ya dengan iman itu ya kita bisa mengerjakan berarti energema. Kita mengerjakan tugas pelayanan diakonia itu ya melalui apa? Kita mengerjakannya melalui karunia yang kita miliki. Ya. Nah, karunia-karunia tadi itu harus berada di dalam satu roh, ya, satu Allah. Nah, jadi di sini kita juga diperkenalkan bahwa berbagai macam karunia itu, ya, karunia yang benar itu semuanya berada di dalam tuntunan Roh Allah. Dan karunia-karunia rohani itu didesain oleh Allah untuk apa? Untuk menggambarkan, untuk mencerminkan karakter-karakter Allah. Karakter Allah yang Tritunggal itu. Jadi artinya karunia rohani yang kita miliki itu harus membesarkan karakter Allah, bukan membesarkan diri kita. Nah, ini yang sering sekali kita sebagai orang Kristen yang aktif di dalam pelayanan di gereja atau di luar gereja misalnya, kita lupa bahwa pelayanan kita itu, karunia rohani kita itu sering menjadi kredit ya kita ambil untuk menjadi kredit kita sehingga nama kita yang dipuji. Kalau kita berpikir bahwa karunia rohani yang kita miliki ini adalah melambangkan karakter Allah, maka kita tidak perlu kita ada persoalan terkait pelayanan-pelayanan ini. Ya, persoalan dalam artian tersinggung karena kita kurang dihargai, tersinggung karena tidak diucapkan terima kasih dan lain-lain. Kalau kita mengerti bahwa yang kita lakukan ini semuanya, ya, yang kita lakukan semuanya ini adalah melambangkan karakter Allah dan itu bukan untuk kepujian nama kita, maka kita tidak perlu akhirnya apa menjadi tersinggung atau mungkin akhirnya malaslah untuk mewujudkan atau menerapkan karunia yang Tuhan sudah berikan. Tapi kita akan berlomba-lomba dalam artian bukan untuk saling mengalahkan, tapi berusaha membuat yang terbaik semua karena kita mengakui bahwa ini adalah apa? Karunia rohani ini adalah memang pemberian Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tommy untuk penjelasannya.
Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Kesatuan Melalui Keberagaman. Jika kita mempunyai macam-macam karunia dan menggunakannya dengan bijaksana dan hikmat dari surga, tentu itu akan menyenangkan hati Allah. Dan kita dengar penjelasan tentang ini dari Pak Fajar. Baik, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Apa sih yang dimaksud dengan kesatuan melalui keberagaman ini ya? Kesatuan itu berarti roh yang sama, Tuhan yang sama, dan Allah yang sama. Atau bisa juga dikatakan sebagai satu roh yang sama, tubuh itu satu, satu tubuh, kemudian satu roh, dan yang saling memperhatikan. Ini menjadi satu prinsip bagi kita ya. Nah, sementara keberagaman itu diungkapkan juga itu seperti halnya banyak anggota tubuh ya. Seperti halnya tubuh kita, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ada organ tubuh ada di dalam ya. Kemudian ada beberapa mata, hidung, mulut, kemudian tangan, kaki dan lain sebagainya. Mereka tidak berdiri sendiri, tapi mereka ini terintegrasi satu sama lain dan saling membutuhkan ya, saling membutuhkan. Inilah yang disebut sebagai kesatuan melalui keberagaman. Ya macam-macam. Nggak mungkin juga ya kaki dia bisa berjalan kalau tidak dibantu oleh mata ya. Mata ketika ya ada mungkin tembok dan lain sebagainya, maka kaki akan berbelok ya. Begitu juga dengan tangan ya, tangan, kaki, mulut dan lain sebagainya. Nah, ini kan bermacam-macam, tapi itu semua ada di dalam satu tubuh ya, satu tubuh. Nah, hal ini Pak Simon, ini justru mencerminkan karakter daripada Allah Bapa ya. Bapa kita satu, Bapa kita itu satu pribadi, kemudian Putra satu pribadi maupun Roh Kudus itu adalah pribadi. Tapi mereka menjadi satu kesatuan ya. Kesatuan dalam tujuan ya, tujuan bagi keselamatan umat manusia. Dan ini menarik sekali ya. Menarik sekali. Mari kita coba ada membaca untuk ayat di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam orang ya, dalam seseorang itu. Dan kalau kita tahu di sini ya, bahwa anggota tubuh kita meskipun kita berbeda-beda tetapi saling bergantung satu sama lain ya dan sangat diperlukan seperti tadi yang saya informasikan bahwa kaki tidak mungkin berjalan tanpa ada bantuan mata ya. Kemudian karunia-karunia yang kita miliki itu kan sangat berbeda ya. Kalau karunia atau talenta-talenta itu tidak kita serahkan kepada Tuhan, maka itu bukan menjadi satu karunia, tetapi talenta-talenta yang kita miliki, yang dimiliki oleh seluruh anggota jemaat, bila mana itu diserahkan, talenta itu maka akan menjadi satu karunia yang bisa dikembangkan. Meskipun karunia-karunia berbeda, tetapi itu saling membutuhkan. Tetapi di jemaat Korintus ada beberapa karunia yang cenderung diabaikan. Oleh sebab itu mereka mesti harus memerlukan ada satu pengikat Pak Simon, yaitu kasih itu sendiri ya. Nah, Rasul Paulus mencoba untuk memberikan satu saran yang terbaik bagi orang-orang Korintus. Kebanyakan orang-orang Korintus ini justru mungkin lebih banyak melakukan dia berkecimpung hanya untuk karunia-karunia khusus dan ada beberapa karunia yang diabaikan. Tetapi lagi-lagi nasihat dari Rasul Paulus ini, bila mana karunia ini dikembangkan dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh hati, maka itu akan bermanfaat ya, akan memuliakan bagi nama Tuhan, akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Coba saya akan mengutip ya. Sayangnya ada beberapa kecenderungan di antara jemaat Korintus untuk menghargai beberapa karunia dan mengabaikan karunia yang lain. Nah, untuk mencegah jemaat Korintus itu melakukan praktek yang kita rasa bahwa ini merupakan satu praktek yang salah, Paulus memberikan nasihat yang terbaik, perhatian kepada mereka, yaitu sebagai pengikatnya adalah kasih. Kasih itu sendiri, yang merupakan jalan yang lebih utama lagi. Dengan kata lain, apapun karunia yang kita miliki, jika dipraktekkan dengan bijaksana dan dengan penuh kasih, maka itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, jangan berkecil hati. Ya, orang lain memiliki
talenta ataupun karunia yang begitu banyak, tetapi masing-masing diberikan talenta ataupun karunia yang apabila itu dapat boleh dikembangkan dengan kasih dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya dapat bermanfaat juga bagi orang lain. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Jalan yang Lebih Utama Lagi. Dan di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa walaupun kita mempunyai banyak karunia, tetapi kasihlah yang untuk mencapai tujuan utamanya. Dan kita dengar penjelasan tentang ini dari Pak Teguh. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ketika berbicara karunia rohani, ini tiba-tiba disisipkan masalah kasih, ya. Kenapa seperti itu? Karena apapun karunia yang kita miliki tidak akan menjadi tepat sasaran kalau tidak dilandasi oleh kasih. Ya, jadi mengapa Paulus penting menyampaikan ini? Ya, Paulus melihat di jemaat Korintus di mana mereka memiliki karunia yang bermacam-macam yang hebat itu, ya justru menjadi batu sandungan kalau isinya hanya perpecahan. Ya, kalau hanya menjadi keributan, perpecahan. Kalau kita pelajari sebelumnya perpecahannya karena masalah percabulan, seksualitas, terus penyembahan berhala. Lalu apalagi sekarang masalah karunia. Nah, maka dasar dari semuanya dikatakan karunia itu akan menjadi tepat guna, akan menjadi berguna jika ini dihidupkan hanya melalui kasih, ya. Kasih itu seperti apa? Paulus ada menyampaikan 7 macam kasih itu di dalam 1 Korintus. Kasih itu dikatakan sabar, ya, murah hati, bersukacita dengan kebenaran, ya sabar. Contohnya pelajaran minggu lalu mengatakan orang yang kuat ya harus sabarlah menghadapi yang lemah, ya. Lalu murah hati, bersukacita dengan kebenaran, menutupi segala sesuatu. Ya, menutupi segala sesuatu ini maksudnya kita tidak suka mengumbar-umbar kesalahan orang, ya, tidak bermaksud mempermalukan, kesalahannya diperbaiki tapi bukan untuk mengumbar-umbar, ya. Lalu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu, ya. Dan sebaliknya ada 8, ya, ada 8 yang bukan merupakan cerminan kasih. Yaitu apa? Kasih itu tidak cemburu, ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan, nanti mungkin juga akan dijelaskan detail oleh panelis Saudara Fajar. Ada bermacam-macam karunia rohani yang dimiliki oleh umat Tuhan di Korintus, ya. Jadi nggak perlu saling cemburu. Yang mungkin ada yang karunia mengajar, yang tidak mengajar itu nggak perlu cemburu ke yang bisa mengajar. Kasih itu tidak memegahkan diri, yang bisa mengajar jangan sombong juga. Ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, tadi kalaupun kita misalnya kita memiliki kebenaran ini, bukan berarti kita juga langsung sesuka hati menghakimin orang lain dengan kalimat-kalimat yang tidak sopan misalnya, ya. Lalu apalagi tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya kan punya karunia, ya kita punya karunia, jangan digunakan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena apa? Karena ketidakadilan. Karena kalaupun kita katakan, kalaupun kita mempunyai karunia mengajar, kalaupun kita punya karunia berbahasa roh, ya, kalaupun kita bisa memiliki apa dikatakan ilmu pengetahuan dan iman bahkan yang bisa memindahkan gunung, tapi dikatakan kalau itu tidak didasari oleh kasih, itu semua tidak berguna. Itu semua seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi ini teguran bagi
Jemaat Korintus pada saat itu dengan berbagai macam kelebihan yang mereka punya itu, tapi Paulus perlu mengingatkan semuanya itu harus didasari kasih. Ya, karena kalau karunia rohani tidak didasari kasih, tidak akan berguna. Tapi itu hanya menimbulkan kesombongan bagi yang memiliki karunia rohani, bahkan bisa menimbulkan apa? Perpecahan, ya. Karena apa? Karena yang memiliki karunia rohani merasa orang yang tidak punya karunia rohani dianggap tidak berguna. Nah, jadi ini pemirsa The Safe Ministry juga pelajaran yang baik bagi kita. Jalan yang paling utama atau yang lebih utama lagi agar agar kehidupan kerohanian kita itu berguna, terutama ketika kita memiliki karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan, agar itu berguna, mari kita lakukan itu di dalam apa? Di dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Tadi sudah ada tujuh macam jenis kasih dan 8 macam yang bukan cerminan kasih. Demikian. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan menjalankan topik pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Karunia Bahasa Roh. Dan dikatakan di sini bahwa kita mungkin mempunyai karunia bahasa roh, tapi jika itu tidak menguntungkan bagi orang lain, untuk apa kita lakukan itu ya? Dan kita dengar penjelasan tentang ini dari Pak Fenda. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Sim Ministry ya. Ini menarik sekali pembahasannya. Ini menyangkut mengenai karunia bahasa roh ya. Yang jadi pertanyaan yang sering muncul ya di kalangan gereja Masa Advent hari ketujuh ya. Apakah diperbolehkan ya, diperkenankan ya bahasa roh itu ada di dalam lingkungan ya, di dalam gereja Masa Advent hari ketujuh ya. Nah, sekarang kita mau coba bahas ini apa yang dimaksud dengan bahasa roh ini. Apakah bahasa roh ini hanya sekedar mungkin dia seperti ya ada satu roh yang masuk di dalam pikiran ya sehingga dia mampu berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal gitu ya, dikenal dan membuat orang-orang yang mendengarkan wah ini ada satu bahasa asing yang mereka sebenarnya mereka tidak tahu apa apa artinya di situ ya. Nah, bahasa roh di sini, karunia bahasa roh yang dimaksud di sini adalah kemampuan yang dianugerahkan roh untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing ya. Jadi kita mesti sepakat dulu ya. Karunia bahasa roh ini adalah kemampuan yang dianugerahkan roh untuk berbicara kepada bahasa-bahasa asing. Ini referensinya pada waktu murid-murid Tuhan Yesus dia dipenuhi oleh roh pujian awal ya, roh kudus yang berbentuk lidah-lidah, kemudian mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain ya. Itu orang-orang lain dari Yunani, bukan hanya orang Yahudi ya, bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang lain. Ketika mereka mendengar, mereka bisa memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Artinya apa? Bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing, berbicara dalam bahasa asing, bahasa yang didengar oleh orang lain. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa sekali. Karunia bahasa roh ini menjadi satu perhatian khusus, ya khusus khusus bagi Rasul Paulus. Nah, tentunya apabila penyalahgunaan dan penyelewengan karunia ini dipraktekkan dengan sembarangan ya, dengan sembarangan itu akan menyebabkan kekacauan dan kebingungan di dalam ibadah pada umumnya ya. Nah, jadi karunia bahasa roh ini harus dibarengi ya, dibarengi dengan ditafsirkan bahasa itu sendiri supaya banyak orang yang mengerti dan memahami. Mari kita coba baca ya terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-9. Ini dasarnya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Tentunya kata-kata kamu itu akan sia-sia saja. Kamu ucapkan di udara. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu? Apabila seseorang ya, ini khususnya di Jemaat Korintus ya, kemudian menggunakan bahasa yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga apa yang dikatakan itu tidak memiliki satu arti apapun, itu ya mubazir sama aja, sia-sia ya. Seperti halnya dengan hanya mengucapkan sesuatu
kata-kata yang hanya diucapkan di udara saja ya. Nah, Rasul Paulus kemudian menyatakan ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Artinya bahwa Rasul Paulus juga tahu Pak Simon ya, bahwa semua bahasa-bahasa yang diucapkan oleh bangsa-bangsa yang lain itu memiliki arti, memiliki arti. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh jemaat Korintus itu sendiri? Ketika jemaat Korintus itu berbicara dalam bahasa asing, tentunya harus dibarengi dengan orang lain yang mampu memberikan tafsiran ya, memberikan penafsiran akan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Sehingga kata-kata yang diucapkan itu memiliki satu arti ya, memiliki satu arti bagi mereka, bermanfaat bagi mereka. Nah, itulah yang disarankan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-23 ya. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tentunya mereka akan katakan bahwa kamu itu adalah gila. Karena apa? Mereka tidak tahu. Jadi seperti hanya ya melontarkan sebuah kata-kata di udara saja ya, tidak ada satu gunanya. Tetapi apabila ini dibarengi dengan tafsiran, memberikan arti atas ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang tersebut, maka itu sangat berarti bagi orang banyak. Jadi tentunya lebih bagus kita berbicara yang dapat dimengerti, dipahami oleh orang yang mendengar, ya. Sekalipun kita itu mendapatkan satu inspirasi terang dari surga, roh yang akan memberikan kekayaan ya, kekayaan kata-kata yang selaras dengan apa yang disampaikan di dalam Alkitab, itu akan jauh lebih berguna ya, jauh lebih berguna dan bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Oleh karena itu Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, cobalah kita akan tetap meminta supaya roh Tuhan itu sendiri ada hingga di dalam diri kita, sehingga kata-kata yang kita ucapkan itu akan menguatkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain dapat bisa diberkati. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik pelajaran kita di hari Kamis dengan judul Karunia Nubuat. Dan jika ada orang mengaku punya karunia nubuat, dan kita harus mengevaluasinya melalui Alkitab. Dan kita dengar penjelasan Tuhan ini dari Pak Fajar. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Tadi kita belajar tentang bahasa roh ya. Nah, sekarang mengenai karunia bernubuat. Apa yang dimaksud dengan karunia bernubuat ini ya? Karunia bernubuat ini menempati tempat yang sangat menonjol dan disebutkan sebelum karunia bahasa roh. Dan ini sangat penting sekali ya. Karunia nubuat memberikan satu ya kebangunan rohani, kemudian memberikan satu nasihat, memberikan satu penghiburan bagi orang ya, dan bukan tentang memprediksi masa depan saja, tetapi itu mengukuhkan iman kita bahwa apa yang dikatakan oleh nabi-nabi ya, khususnya Nabi Daniel maupun dalam kitab Wahyu oleh Yohanes yang Kekasih, itu terjadi, itu memberikan satu kekuatan iman kita bahwa apa yang dikatakan itu memang benar adanya, bahwa dunia itu akan menuju kepada kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Dan apabila kita mengikuti dan melihat bahwa hal itu terjadi, itu akan memberikan kekuatan iman kita ya. Karunia-karunia itu akan tetap sampai pada akhir zaman dan tidak berhenti sampai pada zaman Rasul saja ya, tetapi sampai dengan detik ini, sampai untuk zaman saat ini. Ada beberapa evaluasi di dalam Alkitab itu sendiri bahwa seseorang itu memiliki karunia bernubuat, yang dalam arti bahwa dia itu adalah seorang nabi ya. Nabi, nubuatan-nubuatan yang disampaikan itu menjadi kenyataan. Yang pertama ya. Yang pertama itu bahwa nubuatan-nubuatan itu menjadi satu kenyataan. Seorang yang memiliki karunia nubuat ya dan disebut sebagai seorang nabi, itu memang harus dibuktikan bahwa apa nubuatan-nubuatan yang disampaikan itu menjadi satu kenyataan. Kemudian, yang kedua adalah pekabarannya sesuai dengan nabi sebelumnya. Artinya dia merefer bahwa pandangan, pendapat dia, pekabaran dia yang disampaikan itu selaras
dengan nabi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kehidupan sehari-harinya memiliki komitmen kepada Kristus. Ya, kehidupan sehari-harinya itu selaras dan memiliki komitmen kepada Kristus. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini Pak Simon, ini yang paling penting ini. Nabi-nabi sejatinya itu dapat dikenal itu dari praktek maupun dari buah-buahnya. Ya, jadi apa yang dikatakan itu selaras dengan tindakan yang dilakukan. Buah-buahnya itu ya. Kita akan bisa melihat perbuatan-perbuatannya itu tidak selaras dengan perkataannya. Ya mohon maaf, dia tidak bisa masuk menjadi kategori seorang nabi. Jadi karunia nubuat ini adalah ciri khas bagi jemaat yang sisa. Oleh karena itu Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya, sangat senang sekali bila mana kita mendapatkan satu karunia nubuat ini. Dan tentunya Tuhan juga mengatakan pada zaman sekarang nanti ya anak-anak muda ya mereka akan mendapatkan satu roh, mereka dapat bernubuat dan apabila itu terjadi bahwa kedatangan Yesus itu tidak akan lama lagi akan ada di dalam kehidupan kita. Dan kita mesti harus bersiap ya Pak Simon ya. Nah pelajaran yang bisa kita ambil di sini, kita bisa melihat bahwa ada beberapa kategori-kategori, kita bisa menentukan apakah seseorang itu memiliki karunia bernubuat atau tidak, melihat dari nubuatan itu sendiri, kemudian kehidupan dia sehari-hari, prakteknya, kemudian buah-buah yang dihasilkan oleh oleh nabi tersebut. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini dan kita dengar Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita memuji Tuhan oleh karena Tuhan memberikan karunia-karunia khusus bagi kita. Kita terima dalam iman bahwa tidak ada seorang pun yang tidak Tuhan berikan karunia kepada kita. Tuhan mau kita itu boleh menggunakan karunia-karunia itu untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Dan agar karunia yang kita miliki itu menjadi tepat guna dan berguna, maka kita diminta Tuhan agar apa? Mengejar kasih, ya, mengejar kasih. Agar kita apa? Agar kita bisa memperoleh apa? Karunia-karunia roh itu. Terutama karunia apa? Karunia bernubuat. Apakah yang dimaksud karunia bernubuat itu? Yaitu karunia di mana kita apa? Di mana kita dapat membangun jemaat, ya, dengan segala karunia yang kita miliki itu kita bisa membangun jemaat. Itulah karunia bernubuat yang Tuhan karuniakan bagi kita. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, jika semua tanpa dilandasi dengan kasih, ya karunia-karunia itu tidak akan ada gunanya. Namun kasih bukan satu-satunya juga, ya, bukan satu-satunya juga. Kita pun tetap harus memiliki standar kebenaran sehingga implementasi kasih yang kita terapkan itu juga kita lakukan dengan benar sehingga kita pun boleh membangun jemaat dengan benar. Pemirsa The Safe Ministry, sekali lagi biarlah apa yang kita miliki ini semuanya itu untuk apa? Untuk membangun jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para penulis, Pak Helvin dan Pak Fajar untuk penjelasannya dalam minggu ini. Dan biarlah jika kita mempunyai karunia-karunia yang sudah diberikan Tuhan, kita gunakan dengan kasih dan kita gunakan agar boleh dapat membangun jemaat kita. Dan kita akan menutup pelajaran kita dalam minggu ini dan kita minta Pak Tobing untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah Maha Baik. Yang kami yakini bahwa Engkau merancang kami untuk menjadi berguna bagi diri kami, bagi orang lain, bagi jemaat, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau memberikan masing-masing karunia kepada kami. Karunia yang berbeda-beda agar kami bisa gunakan itu untuk membangun diri kami dan membangun jemaat Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah oleh karena pertolongan roh Tuhan, kami memiliki karunia roh, terutama di dalam mengimplementasikan semuanya itu di dalam kasih. Sehingga karunia roh yang Tuhan berikan kepada kami itu semuanya boleh kami gunakan dengan baik, tepat guna, dan membangun jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengizinkan kami menjadi berkat dengan karunia roh yang Tuhan memberikan kepada kami. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada Pak Permisa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh suka video ini,
langganan di channel kami, komen dan membagikannya agar orang lain boleh dapat terberkati. Dan kita akan bertemu kembali di pelajaran minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.